Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Sampai detik ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini insyaallah tentang meraih ketakwaan. Di bulan Ramadan ini kita sering mendengar para ustadz, para kiai menyampaikan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan, telah ditulis alaikum atas kalian as-syiyamu, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah mewajibkan puasa kepada kita la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa, nggih? Kita setiap Jumatan itu kan sering diberi nasihat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah. Nah, takwa itu apa? Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Takwa itu apa dan bagaimana caranya kita ini menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa? Takwa itu sebetulnya sederhana, okay? Kalau para ulama menjelaskan, yang namanya takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi li ajlillah. Yang namanya takwa itu adalah kita sadar makhluknya Allah, kita sadar diberi rizki oleh Allah, kita sadar diberi hidup oleh Allah. Kemudian dengan kesadaran itu kita laksanakan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan larangannya sesuai kemampuan kita. Nah, itulah yang dinamakan dengan takwa. Kita sadar kita diawasi Allah, sehingga kita taat kepada Allah sekuat tenaga kita. Itu yang dinamakan dengan takwa. Takwa itu kira-kira mudah atau sulit, nggih? Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Atau kalau dibalik, sulit atau mudah? Takwa itu tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Tergantung kita. Kayak kalau saya tanya, seneng itu sulit atau mudah? Seneng itu sulit atau mudah? Ya, tergantung kita. Dibuat sulit ya boleh, dibuat mudah ya boleh, terserah kita. Takwa itu juga sama. Takwa itu sulit atau mudah? Ya tergantung kita. Dibuat sulit ya jadi sulit, dibuat mudah ya jadi mudah. Nah,
Profil orang yang takwa itu seperti apa kira-kira? Gambaran orang yang takwa itu seperti apa? Ya mungkin paling gampang ya seperti para sahabat Nabi gitu ya. Nah kalau di zaman sekarang, orang yang takwa itu seperti apa contohnya? Bisa nggak jenengan membuat contoh atau menggambarkan orang yang takwa di zaman sekarang itu? Kalau jenengan tidak bisa menggambarkan contoh orang takwa, maka jenengan tidak akan pernah bisa menjadi orang takwa. Jadi jenengan harus bisa menggambarkan dulu, baru nanti jenengan bisa melaksanakan takwa itu. Nah kalau saya tanya kepada jenengan, contohnya orang yang takwa di zaman sekarang itu siapa? Siapa contohnya orang yang takwa di zaman sekarang? Sinten nggih? Ada contohnya enggak? Siapa nggih? Siapa? Sinten? Para ulama. Para ulama, siapa lagi? Sinten? Contohnya orang yang takwa. Nah, kita itu nyarinya terlalu jauh nggih. Contohnya orang takwa itu adalah jenengan sendiri. Contohnya orang takwa itu jenengan sendiri saat ini. Saat ini jenengan itu adalah contoh orang yang takwa. Jenengan hari ini puasa enggak? Puasa nggih? Alhamdulillah. Puasanya karena siapa? Karena Allah. Betul nggih? Alhamdulillah. Kira-kira nanti kalau siang atau sore, kira-kira jenengan haus enggak? Kira-kira jenengan lapar enggak? Kira-kira kalau lihat makanan pengen makan enggak? Di rumah jenengan ada makanan enggak? Ada? Ada. Jenengan haus. Di rumah jenengan ada air. Jenengan lapar. Di rumah jenengan ada makanan. Kira-kira nanti siang atau nanti sore jenengan ketika lapar kemudian mau makan enggak? Mau minum enggak? Enggak usah banyak-banyak, 1 gelas saja. Enggak mau? Kalau enggak mau 1 gelas, ya 1 teguk aja lah. Mau 1 teguk? Nah kalau enggak mau 1 teguk, 1 tetes saja. Enggak mau? Nah minumnya di kamar aja, biar enggak dilihat anak dan istri. Mau? Siapa yang nanti siang mau minum ketika haus 1 tetes saja, dan kalau mau dibayar 100 juta, siapa yang mau? Misalnya ada yang bayar ya, siapa yang mau bayar deh? Ada yang mau enggak? Enggak mau Pak. Nah pertanyaan sederhana, kenapa kita enggak mau? Kenapa kita tidak mau minum itu? Padahal kita haus, padahal ada air, padahal nggak ada yang lihat kita. Kenapa kita nggak mau minum? Kenapa kita nggak mau makan? 1 upo saja lah, 1 upo, tahu 1 upo ya? Nggak usah 1 sendok, 1 upo saja, 1 tetes saja. Mau nggak kita? Kita nggak mau. Kenapa? Karena kita yakin dilihat Allah. Karena kita yakin 1 tetes itu kalau tidak mengantarkan ke surga, mengantarkan ke neraka. Nah kesadaran seperti itulah yang sesungguhnya dinamakan dengan takwa. Jenengan begitu enggak? Nah berarti jenengan itu adalah orang yang takwa. Paham nggih? Itulah takwa. Takwa itu seperti itu. Kita yakin dilihat Allah, kita yakin yang kita lakukan kecil ataupun besar, kalau tidak membuat kita masuk neraka, membuat kita masuk surga. Itulah yang sesungguhnya dinamakan dengan takwa. Makanya puasa ini oleh Allah la'allakum tattaqun, agar kita ini belajar bertakwa. Padahal yang namanya manusia
urusan perut itu urusan nomor 1. Betul nggih? Perut itu nomor 1. Bawahnya perut itu juga mungkin nomor 2 nggih. Nomor 1 makan dulu ya. Nomor 1, nomor 2. Nah, kita coba lihat di bulan puasa ini umat Islam kita semua kita mampu menjaga perut kita, menjaga bawahnya perut kita. Meskipun kita lapar, meskipun kita haus, dan meskipun kita punya minuman, meskipun kita punya makanan, tapi kita tidak mau karena Allah. Itu namanya takwa. Maka kalau urusan perut saja kita bisa takut kepada Allah, maka selain urusan perut itu jauh lebih mudah bagi kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya puasa ini betul-betul ngajari kita. Allah tuh ngajari kita menjadi pribadi yang bertakwa dalam makna yang sebenarnya. Paham nggih? Makanya puasa ini harus dihayati. Paham nggih? Jadi puasa ini harus betul-betul dihayati. Jangan cuma sekedar dikerjakan. Yang ngerjakan ya dengan sepenuh hati, tapi menghayati itu penting sekali. Sehingga jenengan, oh iya, saya ini kan sedang diajari Allah menjadi orang takwa, dan alhamdulillah kita menjadi orang takwa. Maka kita ingin menjadi orang takwa seterusnya, menjadi orang takwa bukan hanya di bulan Ramadan. Karena yang namanya orang belajar yang sukses itu belajar yang bagaimana ya? Orang yang belajar yang sukses itu adalah orang yang setelah diajari menjadi bisa. Itu namanya belajarnya sukses. Tapi kalau dia hanya bisa saat diajari, setelah tidak diajari tidak bisa, itu namanya belajarnya belum berhasil. Betul nggih? Kalau saya tanya kepada anak saya, 5 kali 5 berapa? Enggak bisa. Saya jawab 5 kali 5 itu jawabnya 25. Saya jelasin 5 1 2 3 4 5. Nah, kalau 5 dijejer ada 5 namanya 25. Bisa enggak? Bisa. Saya tanya lagi. 5 kali 5 berapa? 25. Bisa enggak dia? Bisa. Saya tanya lagi. Kalau begitu 4 kali 4 berapa? Dia diam aja. Nah, orang yang seperti ini udah paham belum? Sudah berhasil belum? Nah, belum. Kenapa? Karena dia belum bisa melaksanakan di luar itu. Maka sama dengan takwa, dengan puasa Ramadan. Jenengan saat ini sadar atau enggak sadar, sesungguhnya itu sedang dilatih Allah menjadi orang takwa. Dan jenengan sadar atau tidak, jenengan itu telah mempraktikkan untuk menjadi orang takwa. Nah, sekarang tinggal satu permasalahannya. Bisa enggak kita mempraktikkan hal itu di luar urusan puasa? Ini yang paling penting justru. Bagaimana kita mempraktikkan puasa di luar urusan puasa? Bagaimana kita menyadari bahwa satu tetes air itu menyebabkan surga ataupun neraka? Satu tetes air itu kalau dibeli harganya berapa nggih? Berapa ribu nggih satu tetes air itu? Mungkin nggak sampai 100 rupiah, nggak sampai 10 rupiah nggih. Satu tetes air itu nggak sampai 10 rupiah. Kita kalau beli satu aqua itu paling 3.000. 3.000 itu ada berapa ribu tetes itu. Nah, satu tetes saja itu yang harganya mungkin nggak sampai 10 rupiah, itu menyebabkan kita masuk surga atau apalagi uang 1.000, apalagi uang 10.000, apalagi uang 100, apalagi uang 1, apalagi uang 10 juta, apalagi uang 100 juta dan seterusnya. Itu lebih kalau enggak membuat kita masuk surga, ya membuat kita masuk neraka. Jadi kan pernah mikir kayak gitu enggak? Belum. Nah, berarti kalau begitu kita harus mulai berpikir ke situ.
Betul nggih? Jenengan alami semua itu, kalau enggak menyebabkan neraka ya surga. Jenengan punya istri, jenengan punya bisnis, jenengan punya pekerjaan, jenengan berbuat apapun itu kalau enggak surga ya neraka. Jadi enggak ada yang netral, itu enggak ada. Paham nggih? Nah, ini penting bagi kita untuk menghayati puasa ini dan mempraktekkan ketakwaan ini bukan hanya dalam urusan puasa, tapi pada hal-hal di luar urusan puasa. Dan orang itu kalau sudah bertakwa, karena orang bertakwa itu kan niatnya karena Allah, dia sudah tidak peduli lagi apa kata orang, apa kata manusia. Tidak ada lagi pencitraan bagi orang yang bertakwa, karena dia hanya dia sadar yang memerhatikan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipuji tidak membuat dia senang, dibenci tidak membuat dia marah. Itu orang yang takwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tapi memang harus kita sadari, saat ini kita itu hidup di era sekulerisme, di mana Islam itu telah dipisah dari kehidupan, sehingga seakan-akan kita itu hanya bicara Islam, kita hanya bicara surga dan neraka dalam urusan puasa, dalam urusan masjid, dalam urusan sholat. Tapi kita merasa urusan-urusan yang lain itu Allah tidak memperhatikan kita. Inilah yang namanya sekulerisme sebetulnya. Ya, tanpa sadar kita itu kadang-kadang sudah masuk ke sekulerisme tadi itu. Sehingga ketika di luar masjid, di luar puasa, kita tidak lagi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya begitu, mari setelah Ramadan ini kita sadari bahwa Allah itu memperhatikan kita di setiap tarikan nafas kita, dimanapun kita berada. Dan kalau kita sudah menjadi orang yang takwa, maka kata Allah, semua masalah itu diselesaikan oleh Allah lewat jalan yang tidak diduga-duga, dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nah, saya ingin sedikit memberikan gambaran orang yang takwa dalam urusan politik. Orang yang takwa dalam urusan, wah Pak, jangan bawa-bawa politik Pak. Loh, justru Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Dan semua itu karena Allah. Urusan puasa, urusan sholat, urusan pakaian, urusan politik, urusan ekonomi, semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya saya telah mengisahkan seorang sahabat Nabi yang bernama siapa nggih? Masih ingat? Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Masih ingat nggih kemarin nggih? Kemarin saya mengkisahkan sebuah kisah sahabat Nabi yang bernama sinten? Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Yang kemarin memberikan nasihat kepada Sayyidina Umar itu loh nggih. Masih ingat nggih? Kemudian beliau diangkat jadi gubernur. Dan ketika jadi gubernur, beliau itu dalam kondisi masih miskin. Nah, saya lanjutin kisah itu. Kalau yang sudah baca nggih, ini mengulang aja nggih. Ini saya kutip dari sebuah kitab yang judulnya Suwarun min Hayatis Sahabah, tulisan Dr. Ra'fat Basha. Jadi ketika Sa'id bin Amir ini adalah orang yang bertakwa. Jadi Umar bin Khattab itu kalau di orang Islam itu kalau milih pemimpin itu yang paling bertakwa. Maka Umar bin Khattab itu memilih gubernur, memilih wali yang paling bertakwa menurut beliau tentu saja ya. Akhirnya beliau memilih sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi untuk menjadi wali di daerah Homs, di daerah Himso, di daerah Suriah kalau zaman sekarang. Nah, ketika beliau menjadi wali di sana, maka Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah,
sebagai pemimpin, sebagai atasannya, maka Umar bin Khattab itu yakin seyakin-yakinnya apa yang dilakukan bawahannya kalau enggak mengantarkan surga ya neraka. Maka Umar ini mengontrol betul, dikontrol betul, sehingga para gubernur di bawahnya itu betul-betul menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melayani rakyat dengan pelayanan yang sebaik-baiknya, menerapkan hukumnya Allah secara kafah. Maka Umar ini sering datang ke gubernur-gubernur yang ada di bawahnya. Nah, salah satunya Umar bin Khattab ini suatu saat ini pernah datang ke Suriah, daerah Homs. Dan seperti biasa, beliau kalau datang itu tidak memberitahu lebih dulu. Kalau istilahnya orang sekarang itu sidak istilahnya begitu ya. Karena kalau seorang pemimpin di atas memberi informasi lebih dulu, ya pasti nanti semuanya disiapkan dan diskenario dengan skenario yang sebaik-baiknya. Makanya Umar ini ketika datang ke gubernur di bawahnya tidak pernah memberitahu. Dan yang ditemui oleh Umar itu pertama itu pasti bukan pemimpinnya, tapi yang ditemui itu adalah rakyatnya. Nanti kalau sudah ketemu rakyatnya, baru beliau itu ketemu dengan pemimpinnya untuk mengkonfrontir. Berarti berat ya jadi gubernur di masa Umar bin Khattab. Nah, suatu saat Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang bertakwa ini, datang ke daerah Suriah dan beliau ketemu dengan rakyat di sana. Dan yang beliau bicarakan dengan rakyat, salah satunya beliau menanyakan seperti ini: Kaifa wajadtum amirakum? Bagaimana pemimpinmu di sini? Bagaimana pemimpinmu di sini itu seperti apa? Kemudian fasyakauhu ilaihi wa dzakaru arba'an. Kemudian rakyatnya secara umum itu puas dengan layanan dari Sa'id bin Amir, tapi mereka komplain tentang 4 hal. Komplain tentang 4 hal. Memang orang Suriah zaman dulu itu terkenal dengan istilah kuwaifah, yang orangnya itu kritis-kritis ya. Terkenal dengan kufah kecil, kuwaifah. Kufah itu juga tempatnya orang-orang pinter yang kritis, sama dengan Suriah juga sama. Kemudian ketika masyarakat itu mau mengadukan 4 hal, nah Umar ini orang yang adil. Ya, kalau kamu ingin mengadukan beliau, jangan sekarang, nanti enggak adil. Nanti beliau mengatakan fajama'tu bainahu wa bainahum, nanti kita kumpul bareng, nanti akan saya hadirkan gubernurmu dan silahkan nanti kamu komplain di depannya. Sekaligus barangkali memang kalau seandainya perlu jawaban biar langsung dijawab. Jadi tidak satu pihak, okay? Jadi didengarkan dari rakyat, juga didengarkan dari pihak yang berkuasa, yaitu sahabat Nabi bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Falamma asbahu indi hum wa amiruhum. Nah, ketika pagi hari akhirnya semua rakyat atau mungkin tokoh-tokoh rakyat itu berkumpul, dan di situ juga ada sahabat Nabi bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kemudian setelah mereka kumpul semuanya, Umar bertanya, ma tashkauna min amirikum? Apa yang kalian mau adukan? Apa yang akan kalian komplain dari gubernurmu Sa'id bin Amir al-Jumahi? Tadi ada 4 ya komplainnya, okay? Yang pertama, qalu, jadi rakyat itu berkata, la yakhruju ilaina hatta yata'ala an-nahar. Yang pertama, gubernur saya komplain. Kenapa? Karena dia ini baru bisa ketemu rakyat itu ketika sudah agak siang.
Kalau masih pagi-pagi sekali, kami punya kebutuhan, ini nggak bisa diterima. Ini yang pertama yang kami komplainkan. Kami nggak puas kalau kayak begini ini. Masa kita pagi-pagi punya kebutuhan, beliau masih belum bisa menerima. Kemudian Umar bertanya kepada Sa'id, "Wa ma taqulu fi dzalika ya Sa'id?" Apa yang kamu jawab tentang hal itu wahai Sa'id? Kemudian Sa'id menjawab, "Wallahi inni kuntu akrahu an aqula fi dzalika." Demi Allah wahai Umar, sebetulnya aku tidak suka menjawab alasannya. Amma wa innahu la budda minhu, tapi karena ini saya nggak ada pilihan kecuali harus menjawab itu, maka meskipun saya tidak suka, maka saya terpaksa harus menjawab hal itu. Wahai Umar, fa innahu laisa li ahli khadimun. Wahai Umar, saya ini tidak punya pembantu. Fa aqumu fi kulli subahin fa a'jinu lahum ajibahum thumma atarayyasu qalilan hatta yahtamira thumma akhbizuhu lahum. Wahai Umar, saya ini enggak punya pembantu. Jadi kalau pagi saya bantu istriku dulu untuk menyiapin makanan untuk anak istriku. Thumma atawaddau wa akhriju linnas. Nah, kalau saya sudah bantu masak istri, dan nanti saya baru ngurusi rakyat dari pagi sampai malam. Itu yang pertama, jawaban dari Sa'id bin Amir al-Jumahi. Enggak punya pembantu, guys. Jadi kalau pagi itu masak dulu. Ini seorang gubernur. Nah, kalau kita ini gubernur enggak? Kalau pagi pernah bantu masak istri enggak? Wah, gengsi Pak, gitu, gengsi tat. Saya ini laki-laki gitu. Masak bantu istri, enggak gentleman gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, qala Umar, wa ma tashkauna minhu aidon. Terus yang kedua, kamu mau komplain apa lagi kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi ini? Rakyat berkata, qalu innahu la yujibu ahadan bilailin. Wahai Umar, Sa'id ini orangnya aneh. Kalau tengah malam itu enggak mau nemui kami. Tengah malam. Jadi kalau ketemu pemimpin malam atau tengah malam? Ini ditemui. Kemudian qala Umar berkata, "Wa ma taqulu fi dzalika ya Sa'id?" Apa penjelasanmu tentang itu wahai Sa'id? Sa'id mengatakan, "Inni kuntu akrahu an u'lina hadza aidan." Wahai Umar, sesungguhnya aku benci untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi karena enggak ada pilihan, mau enggak mau saya harus jawab. Wahai Umar, fa inna qad ja'altu an-nahara lahum. Wahai Umar, aku dari pagi sampai malam, waktuku semuanya pikiranku untuk rakyat. Wallaila lillahi azza wa jalla. Berilah aku sedikit kesempatan untuk bermunajat kepada Allah di tengah malam itu. Jawaban Sa'id bin Amir al-Jumahi. Malam bukan tidur, enggak kayak kita. Pagi tidak, siang tidak ngapa-ngapa, malam capek tidur. Nah, ini kalau ini enggak. Siang ngurusi rakyat capek, malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Sa'id bin Amir al-Jumahi. Yang kedua. Yang ketiga sekarang. Qala Umar, "Wa ma tashkauna minhu aidon." Terus yang ketiga, kamu mau komplain apa lagi kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi ini? Rakyat berkata, "Innahu la yakhruju ilaina yauman fis syahri." Wahai Umar, Sa'id bin Amir ini itu libur sebulan sekali. Jadi kan liburnya berapa kali? Seminggu
2 kali. Ini libur sehari sekali aja, itu pun liburnya cuma setengah hari, dikomplain oleh rakyat ini. Beliau ini libur sebulan sekali, nggak bisa ditemui. Wah, ini kalau dalam Islam masalah ini, ya. Kalau dalam Islam masalah ini. Karena yang namanya rakyat itu butuh pelayanan 24 jam, sebulan penuh, setahun penuh. Kemudian Umar berkata, "Wa ma hadza ya Sa'id?" Apa penjelasanmu tentang hal ini wahai Sa'id? Kemudian qala, Sa'id menjawab, "Wahai Umar, laisa li khadimun ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin, sebagaimana tadi aku jawab, aku ini tidak punya pembantu. Wa laisa indi siyabun ghairu allati alayya, dan aku tidak punya baju kecuali yang aku pakai ini. Kelasnya gubernur, nggih. Kalau jenengan bajunya berapa? Kalau saya itu sampai bingung milih baju. Kalau beliau ini gubernur tidak punya baju kecuali yang beliau pakai. Fa inni aghsiluha fi syahri marratan wantadhiruha hatta tajiffa. Nah, sebulan sekali itu saya mencuci baju saya dan saya jemur sampai kering. Nah, ketika itu tentu saja saya tidak mau ketemu dengan siapapun. Summa akhriju ilaihim fi akhirin nahar. Nah, nanti kalau sudah kering baru aku pakai, baru aku ketemu dengan rakyatku lagi. Ada nggak yang seperti itu? Memang kisah para sahabat itu kalau diceritakan kayak nggih, kayak cerita fiktif nggih, kayak cerita fiksi nggih. Kayaknya kayak cerita bohong gitu loh ya. Kayaknya kok tidak mungkin ada kehidupan yang seperti itu gitu. Karena memang kehidupan kita udah terlalu jauh dari kehidupan mereka gitu loh ya. Ini sahabat Nabi Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, wa ma tashqona minhu aidan. Terus yang keempat, apa yang mau kalian adukan lagi tentang Sa'id ini? Rakyat menjawab, tusibuhu min hinin ila akhara ghasyiyatun fayaghibu amman fi majlisihi. Wahai Umar, Sa'id ini aneh. Kadang-kadang dia itu pingsan kadang-kadang itu. Ini yang membuat kami itu tidak nyaman. Ada pertemuan apa itu tiba-tiba pingsan. Pemimpin suka pingsan ya repot ya. Wa ma hadza ya Sa'id? Apa yang terjadi wahai Sa'id? Kemudian beliau menjawab, syahidtu masro'a Khubaib ibni Adi wa ana musyrikun. Wahai Umar, ketika dulu aku masih musyrik di Makkah, aku melihat bagaimana penyiksaan sahabat Nabi yang bernama Khubaib bin Adi. Jadi Khubaib bin Adi ini sahabat Nabi yang ditangkap oleh orang-orang Makkah ketika sudah hijrah di Madinah ya. Kemudian disiksa, dan penyiksaan itu terjadi. Nah, dan Khubaib waktu masih musyrik itu menyaksikan penyiksaan itu. Wa ra'aitu Quraisyan taqta'u jasadahu, dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana orang-orang Quraisy dulu itu memotong-motong tubuhnya Khubaib bin Adi. Memang dakwah itu berat nggih. Dakwah itu kadang-kadang sampai dipotong-potong kayak begitu. Dan ini terjadi di hadapan Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Nah, sebelum Khubaib bin Adi ini disiksa, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy ini bertanya kepada Khubaib bin Adi, atuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka? Wahai Khubaib, apakah kamu suka seandainya yang berada di posisimu itu adalah Muhammad? Kamu ini ngapain sih bela-bela Muhammad?
yang susahkan dirimu sendiri. Seperti ini. Bagaimana kalau seandainya yang kayak begini nih Muhammad, bukan kamu? Dijawab oleh Adi bin Hatim, wallahi ma uhibbu an akuna aminan fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan tashukuhu syaukatun. Demi Allah, wahai orang-orang Quraisy, aku sama sekali enggak suka seandainya aku selamat bersama anak-anak dan istri-istriku, sementara Muhammad itu kakinya terkena duri. Kena duri saja saya tuh enggak suka, apalagi sampai beliau kalian siksa. Kalau mau siksa aku, silakan siksa aku. Kalau mau bunuh aku, silakan bunuh aku. Dan akhirnya karena keteguhan imannya tadi, Khubayb bin Adi ini disiksa dengan cara dipotong-potong tubuhnya oleh orang-orang Quraisy. Wa inni wallahi ma dzakartu dzalikal yaum wa kaifa inni taraktu nusratahu. Wahai Umar, jika aku teringat dengan hari itu, aku heran dengan diriku sendiri, mengapa aku tidak menolong Khubayb bin Adi? Illa dzanantu annallaha la yaghfirli. Dan aku merasa dosaku terlalu besar wahai Umar, dan menurutku Allah gak akan mengampuni dosaku wahai Umar, kan aku membiarkan sahabat Nabi disiksa di hadapan mataku. Wa asobatni dzalikal ghasyah. Kalau aku ingat itu, aku langsung pingsan wahai Umar. Jadi pemimpin itu pingsan karena ingat dosa, karena membiarkan orang-orang soleh dipersekusi, membiarkan orang-orang soleh diintimidasi, membiarkan para dai dimusuhi. Beliau merasa berdosa, dan dosanya itu beliau merasa seakan-akan gak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pingsan kalau ingat itu beliau itu. Nah, ini potret pemimpin yang bertakwa itu seperti ini. Gitu nggih. Kenapa? Karena dia ingat Allah. Dia tidak peduli dengan yang namanya dipilih lagi atau tidak, itu tidak peduli. Dia hanya peduli Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin apa yang dia lakukan, kalau tidak membuat dia masuk surga, yang membuat dia masuk neraka. Nah, inilah akhirnya beliau itu bekerja sekuat tenaga, berbuat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ketika dia berbuat baik di hadapan Allah, secara otomatis maka dia pun berbuat baik di hadapan manusia. Tapi sebaliknya, kalau kita itu berbuat baik di hadapan manusia, belum tentu itu berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takwa. Jadi takwa itu gak mengenal sekularisasi. Tidak hanya urusan puasa, bukan hanya urusan masjid, tapi takwa ini dalam seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap detik Allah itu tidak pernah lepas pandangannya dari kita semuanya. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Monggo barangkali kalau seandainya masih ada yang perlu disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi atau cukup ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun nggih, terkait dengan waktu nggih. Yang pertama, jadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu memang banyak penjelasan tentang takwa. Tentang sholat juga sama, nggih. Sholat itu penjelasannya banyak sekali. Di dalam hadis itu banyak sekali. Nah, dari ayat-ayat dari hadis-hadis tadi, kemudian para ulama itu membuat definisi untuk memudahkan kita memahami. Jadi memang definisi itu dibuat sehingga kita itu menjadi mudah untuk memahami. Dan definisi itu penting sekali, ya. Didefinisikan yang jami'an wa mani'an sehingga masyarakat itu mudah memahami. Karena apa? Karena tindakan kita, perilaku kita itu tergantung dari pemahaman kita. Dan pemahaman itu butuh definisi. Apapun itu butuh definisi. Ya memang kalau ciri-cirinya itu banyak. Nah, dari sekian banyak ciri-ciri itu, kemudian dari sekian banyak ayat tadi itu, kemudian para ulama membuat definisi. Intinya yang namanya takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan Allah li ajlillah, karena Allah. Bukan sekedar menjalankan perintah, meninggalkan larangan loh, ya. Sebab kalau meninggalkan perintah itu bisa karena aspek yang lain. Meninggalkan larangan bisa karena aspek yang lain. Saya tak sholat, kenapa? Biar dianggap sebagai orang baik. Nah, ini berarti bukan takwa dorongannya. Tapi yang namanya takwa itu li ajlillah, karena Allah. Maka kalau dia itu li ajlillah karena Allah, otomatis dia beriman. Maka orang takwa itu pasti beriman. Enggak ada ceritanya ada orang takwa tidak beriman. Orang yang takwa pasti beriman dengan hal yang gaib, pasti, gak mungkin tidak. Tidak ada ceritanya orang yang gak percaya dengan hal yang gaib kemudian dia jadi orang yang bertakwa, itu tidak ada. Orang yang bertakwa kalau dia punya uang, ada yang orang miskin, pasti dia infak. Kan itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa ketika waktunya sholat, pasti dia akan menunaikan sholat, karena itu bagian dari perintah Allah. Orang bertakwa kalau melihat wanita di depannya dia akan menundukkan pandangan, karena itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekian banyak perintah, dari sekian banyak larangan, dari sekian banyak ayat, dari sekian banyak hadis, kemudian didefinisikan yang namanya takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita itu tidak melakukan itu, berarti kita maksiat kepada
Allah. Gitu oke. Jadi itu memang definisi. Kayak sholat juga sama. Kalau kita lihat tentang tata cara sholat itu kitabnya besar sekali, ada ribuan hadis tentang itu. Tapi kalau didefinisikan, sholat itu adalah tindakan terencana yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat. Jadi untuk menjadi mudah difahami, ini penting ya. Definisi itu penting. Jihad itu wajib, tapi jihad itu wajib didefinisikan sehingga kita itu memang betul-betul berjihad. Kalau sampai definisi ini keliru, ini bahaya ini. Kenapa sampai ada orang misalnya meledakkan rumah ibadah, dia mengaku itu bagian dari jihad? Itu masalahnya di mana? Masalahnya bukan masalah ayat jihad, bukan, tapi masalahnya itu terletak pada pemahaman dia tentang definisi jihad. Maka betapa pentingnya definisi itu. Nah ini makanya para ulama itu setiap ada apa-apa didefinisikan secara jami'an wa mani'an. Dan membuat definisi itu tuh susahnya luar biasa karena kita harus mengkaji semua ayat, mengkaji semua hadis, mengkaji semua fakta, baru bisa kita membuat definisi. Nanti kalau di usul fikih itu diajari bagaimana caranya membuat definisi yang jami'an wa mani'an. Jami'an itu seluruh aspek masuk dalam definisi tadi, mani'an seluruh aspek yang harus dikeluarkan dia keluar dari definisi tadi. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi memang ciri-ciri orang takwa itu banyak, tapi definisinya seperti yang tadi. Terus yang kedua, bahwa kita ini harus konsisten, harus istiqomah ngikuti Nabi. Tapi ada kalanya kita ini harus berdamai dengan situasi dan kondisi. Terus ini bagaimana? Sebetulnya kalau kita mengkaji Islam, semua itu sudah dijelaskan dengan detail sebetulnya. Kalau kita belajar tentang dakwah, itu detail sesungguhnya. Di dalam Islam itu ada yang dinamakan dengan istilah thariqah. Dan yang kedua ada yang dinamakan dengan uslub. Terus yang ketiga itu ada yang dinamakan dengan strategi. Gitu. Nah kalau thariqah, metode, itu apapun yang terjadi kita harus niru Nabi. Tidak boleh kita itu menyimpang sejengkal aja, itu tidak boleh. Kalau itu metode thariqah, itu thariqah, nggak boleh kita menyimpang. Kita harus konsisten, tidak boleh kita menyimpang sedikit saja. Kita menyimpang sedikit saja, jaminan kita akan gagal dalam dakwah. Jaminan kita tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu thariqah. Nah, selain ada yang dinamakan dengan thariqah, nanti ada yang dinamakan dengan uslub. Uslub itu namanya cara. Nah kalau cara itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bahwa Rasulullah dakwah itu bagian dari metode, maka dakwah itu wajib apapun kondisinya. Terus gimana caranya dakwah? Nah ini sudah masuk ke cara. Nah kalau cara beda-beda. Rasul kadang-kadang caranya mengajak orang berkumpul, diajak makan, kemudian dijelaskan tentang Islam. Ada orang yang kesusahan, disuruh datang, dikasih hutangan. Ada orang yang punya kesulitan, diselesaikan masalahnya. Ada orang yang bingung, dikasih penjelasan. Semua itu adalah cara. Maka kalau cara, dia sesuai dengan situasi dan kondisi. Bahwa kita kalau punya harta, kita wajib haji, itu thariqah. Nah caranya gimana? Ya terserah. Kalau Rasulullah dulu mungkin naik onta. Ya kalau kita sekarang mungkin naik pesawat, atau yang naik kereta yang dekat dengan sana dan lain sebagainya. Ini bagian dari ini. Maka kalau urusan cara, ini tidak ada keharusan bagi kita untuk niru Nabi persis. Nah ini yang penting untuk dipahami. Karena zaman sekarang banyak yang confused, bahkan di kalangan para aktivis dakwah. Yang harusnya thariqah, kita tuh ngikutin Nabi, kadang-kadang malah kita membuat cara sendiri. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya teknis, kadang-kadang kita malah kekeh ngikutin Nabi, tidak menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Di zaman ada HP, ada Facebook, ada Twitter, maka dakwah bisa pakai itu. Kalau kita tanya, ada nggak hadisnya Nabi berdakwah lewat Twitter? Ya nggak ada. Oh ini urusan uslub.
Maka penting bagi kita untuk memahami mana itu yang thariqah dan mana itu yang uslub. Dan yang ketiga ada yang dinamakan dengan strategi. Nah, dan strategi tentu saja dia nggak boleh menyimpang dari thariqah. Cuma memang yang namanya strategi itu memang sangat ajib. Dan dia hanya dipahami oleh orang-orang yang paham strategi. Ini makanya di sini. Dan kalau kita lihat dakwah Nabi itu strateginya itu luar biasa. Kadang-kadang Nabi itu mengalah. Tapi bukan kalah. Sekedar mengalah saja gitu. Nah, orang-orang nggak ngerti kadang-kadang. Sedikit mungkin 1 menit ya. Jenengan pernah lihat yang namanya perjanjian Hudaybiyah? Pernah mengkaji perjanjian Hudaybiyah ya? Itu terjadi sebelum Fathu Makkah. Jadi Nabi itu bilang kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, kita akan berangkat haji." Maka para sahabat itu semangat. Setelah lama beliau kan hijrah dari Makkah ke Madinah ya. Jadi lama tidak hidup di tanah kelahirannya. Kemudian Rasul mengatakan kita akan haji. Maka para sahabat ini senangnya luar biasa. Mau berangkat haji. Ketika mau berangkat haji, orang-orang Makkah tidak rela. Mereka membuat blokade. Pokoknya Muhammad nggak boleh masuk Makkah. Akhirnya terjadi ketegangan di situ. Nah, dari ketegangan itu sampai terjadi Bai'atul Ridwan, mau perang itu sebetulnya ya. Tapi singkat cerita, terjadilah yang namanya perundingan yang dinamakan dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian Hudaybiyah itu secara sekilas itu yang dirugikan umat Islam. Yang dirugikan umat Islam. Sampai para sahabat itu banyak yang enggak puas dengan keputusan Nabi. Enggak puas dengan keputusan Nabi, termasuk Umar bin Khattab. Ini orang yang paling enggak puas dengan keputusan Nabi. Tapi beliau enggak berani dengan Nabi ya. Beliau bilang, "Wahai Rasulullah, ya ada Umar. Kita ini kan orang Islam, betul wahai Umar. Kita ini kan orang yang beriman wahai Rasulullah, betul wahai Umar. Orang-orang Quraisy itu kan orang-orang kafir wahai Rasulullah, iya betul wahai Umar." Wahai muter-muter gitu loh ya. Tapi kenapa kita kok harus mengalah? Kenapa kita harus kalah dari orang-orang kafir? Kenapa kita enggak perang saja? Saya sudah siap perang gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Umar, aku adalah Rasulullah dan aku tidak pernah menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala." Tapi jawaban Rasul enggak memuaskan Umar. Karena enggak logis ya. Ini penjelasannya kan penjelasan tingkat tinggi gitu ya. Singkat cerita, akhirnya para sahabat itu pulang dalam kondisi layu ya. Layu. Karena merasa yang dilakukan Rasul ini tidak sebagaimana yang diharapkan. Sampai kemudian turun ayat tentang Al-Fath itu. Padahal apa maksudnya Rasul melakukan itu? Ini memang Rasul enggak memberitakan kepada siapapun. Kenapa Rasul melakukan itu? Karena sebetulnya Rasul sudah mendapat berita intelijen yang sangat valid bahwa Yahudi Khaybar itu mau beraliansi, mau bersekutu dengan Quraisy. Dan kalau sampai itu terjadi, kalau sampai menyerang Madinah, hancur itu Madinah. Maka yang dilakukan Rasul itu adalah membuat perjanjian dengan Makkah, sehingga otomatis Khaybar ini terisolir. Putus hubungannya dengan Makkah. Itu sebetulnya. Nah, ketika Khaybar ini sudah tidak ada, karena Rasul sudah mengikat perjanjian dengan Makkah, otomatis Khaybar terisolir. Nah, baru kemudian Rasulullah itu menyerang Yahudi Khaybar itu. Gitu. Tapi ini politik tingkat tinggi memang, yang tidak, bahkan para sahabat pun juga tidak ngerti langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini strategi gitu. Nah, kalau sudah urusan strategi, memang itu sudah levelnya sudah level tingkat tinggi. Maka kadang-kadang dakwah itu ya ada kelihatan kalah. Ya bisa jadi kalah beneran ya. Tapi bisa jadi itu ada bagian dari strategi di dalam dakwah. Ya pokoknya yang penting kita husnudzon, terus berkomunikasi dengan umat Islam, dengan para tokoh-tokohnya. Yang paling penting itu adalah membangun solidaritas, saling membantu dan lain sebagainya. Jadi batasnya mana itu butuh ilmu dan penjelasan butuh sangat panjang ya kalau bicara batas itu. Karena batasnya tidak batas yang tegas dan jelas, itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi yang jelas
semua strategi itu tidak boleh menyimpang dari metode yang sudah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, barangkali itu yang bisa kita bahas. Nggih, mungkin di luar forum aja nggih. Ini sudah jam 6. Nggih. Nggih, mungkin nanti aja nggih setelah ini nggih. Nanti kita ketemu empat mata. Nggih, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu was-sami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.